为什么我们都要带这玩意儿？您可是加玛帝国大名鼎鼎的兵皇，一露面就会被人认出。我这个无名小子，倒不用担心被人认出。但您老人家可要陪在我身边1年，今晚万一暴露了，那多不值当。啊？你打算怎么找？我曾与青林待过一段时间，对他的气息非常熟悉。我用灵魂力量扫描墨家，搜寻关押青林的地方。Halo, apa kabar para kisanak dan seluruh nyai di dunia persilatan? Jumpa lagi bersama Mimin di sini yang akan selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar film Donghua tentunya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai tingkatan kekuatan jiwa di dunia Battlefield the Heaven. Dan tanpa banyak basa-basi di awal, let's talk about it. Oke, bicara mengenai kekuatan jiwa, kekuatan jenis ini adalah kekuatan lain yang berada di benua Douki. Sederhananya begini nih, kekuatan jiwa itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh setiap roh yang berada dalam jasad setiap makhluk hidup. Karena berhubungan dengan spiritualitas, para praktisi sering menyebutnya dengan persepsi spiritual. Fungsi dari kekuatan jiwa itu sebenarnya cukup fleksibel nih. Bisa digunakan untuk memantau, menyerang, melumpuhkan, dan lain-lain. Namun di benua Douki, kekuatan jiwa itu umumnya digunakan sebagai support dalam pertarungan dan membuat pil obat. Untuk pelakunya sendiri tidak lain adalah seorang yang bergelar alkemis. Sumber kekuatan jiwa ini bukanlah berasal dari energi Douki yang berada di benua Douki. Namun itu adalah jenis kekuatan bawaan sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Maka dari itu, untuk melatih kekuatan jiwa itu sangatlah berbeda dengan pelatihan di bidang kultivasi yang berbasis Douki. Begitu sulitnya memahami pelatihan jiwa ini, tidak sedikit kultivator yang hanya berfokus untuk berkultivasi di bidang Douki saja. Maka dari itu, tidaklah aneh bila banyak ditemui kultivator yang lebih tinggi energi Doukinya daripada kekuatan jiwanya. Hal itu bisa terjadi dikarenakan teknik yang berhubungan dengan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan jiwa sebenarnya banyak yang telah hilang sejak zaman kuno. Bahkan banyak praktisi yang tidak mengetahui jika ada pelatihan yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa, sehingga mereka hanya bisa meningkatkan kekuatan jiwa mereka seiring meningkatnya level kultivasi mereka di bidang Douki. Bahkan Xiaoyan saja nih baru mengetahui berbagai tingkatan jiwa setelah diberitahu oleh Tian Huan Zunze yang merupakan praktisi dari zaman kuno. Karena begitu sulit mencari informasi tentang keberadaan pelatihan jiwa ini, berdampak pada level para alkemis yang kebanyakan dari mereka mentok di tier 7 saja. Karena teknik pelatihan jiwa ini biasanya hanya dimiliki oleh faksi-faksi besar, sehingga hanya orang luar yang memiliki kualifikasi khusus saja yang bisa mempelajarinya. Bahkan Xiaoyan pun harus menjadi juara pengumpulan pil di pil tower agar bisa mempelajari dan mendapatkan teknik pelatihan jiwa ini. Next, secara keseluruhan kekuatan jiwa ini dibagi menjadi 4 tingkatan dan berbagai sublevel di dalamnya. Di tingkat pertama adalah tingkat Mortal State. Mortal State atau biasa disebut keadaan jiwa fana adalah tingkatan yang paling banyak ditemui di benua Douki. Tingkat ini memiliki 7 sublevel di dalamnya. Untuk para praktisi yang berkultivasi dalam energi Douki, sangat sulit untuk mengetahui ada di tingkat berapa mereka. Namun untuk seorang alkemis itu lebih mudah untuk mengetahui di tingkat jiwa mana mereka berada. Caranya cukup unik nih. Jika alkemis bisa membuat pil tier 2, sudah bisa dipastikan tingkat kekuatan jiwa mereka berada di tingkat 2, dan begitu seterusnya. Tingkatan kedua adalah Soul State. Tingkat ini adalah gerbang awal untuk menuju ke tingkatan selanjutnya.
Bahkan keberadaan tingkat ini juga dipertanyakan kebenarannya oleh banyak alkemis. Itulah sebabnya di benua Doki itu banyak ditemui alkemis yang berada di tier 7, namun sangat sedikit yang berada di tingkatan ke-8 ini. Ciri khusus seorang alkemis yang telah mencapai tingkat ini akan memiliki kemampuan untuk memberikan spiritualitas pada pil obat yang ia buat. Dan bencana yang dihasilkan pada saat membuat pil obat di tier ini lebih dahsyat dibandingkan bencana saat membuat pil obat di tier 7. Tingkat selanjutnya adalah Ranah Heavenly State. Ranah surgawi ini mempunyai 4 sublevel, yakni tingkat surgawi awal, menengah, akhir, dan tingkat surgawi sempurna. Pada tahap ini, jika seorang alkemis membuat pil tier 9, pil tersebut akan memiliki kecerdasan yang tidak akan ada bedanya dengan seorang manusia. Hal itu bisa terjadi karena orang yang membuat pil ini tidak hanya memasukkan unsur spiritualitas saja, namun dia juga menambahkan energi alam yang penuh dengan kehidupan. Dengan kata lain, setara dengan sebuah penciptaan. Namun hanya segelintir orang saja nih yang mampu menembus ranah jiwa ini. Jikapun ada, mereka pastinya tidak akan tinggal di daratan benua Doki dan akan memilih tinggal di dunia khusus yang dibuat oleh praktisi Douseng. Nah, ada satu fakta menarik nih. Dikatakan pernah ada praktisi di ranah jiwa ini yang membuat pil obat tier 9. Namun karena pil itu memiliki kecerdasan dan kesadarannya sendiri, dia pun berubah menjadi manusia dan bisa berkultivasi hingga menembus ranah Douseng. Dan orang tersebut dikenal sebagai leluhur dari pil tower. Pada tahap ini juga, jiwa seorang praktisi yang sudah berada di ranah surgawi ini bisa berubah menjadi beberapa kloningan yang tidak ada bedanya dari tubuh asli. Lalu, radius dari ranah surgawi ini bisa menjangkau hingga 10.000 mil, yang pastinya akan sangat aman bila digunakan untuk mengintip. Lanjut, di tingkat terakhir adalah D-state atau keadaan jiwa di. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan seseorang yang telah menembus ranah legendaris ini. Di ranah ini, seseorang bisa dengan jelas mengetahui perbedaan antara dewa dan manusia. Pada ranah ini, meski hanya tekanan yang dihasilkan oleh kekuatan jiwa yang terpancar sudah bisa menekan para praktisi dengan kekuatan jiwa yang lebih rendah. Setelah mencapai ranah dewa ini, radius yang bisa dijangkau oleh kekuatan jiwanya pun meningkat hingga jarak 100.000 mil. Bahkan jika ingin meratakan satu negara, seorang praktisi yang telah mencapai ranah jiwa ini hanya tinggal memikirkannya saja nih, dan boom, satu negara pun menghilang seketika. Di benua Doki sendiri, untuk mencapai ranah jiwa di ini lebih mudah daripada mencapai ranah kultivasi ke tingkatan Daudi. Alasannya sudah jelas nih, karena origin ki yang ada di benua Doki saat ini telah habis total. Ada satu fakta menarik nih yang berkaitan dengan kekuatan jiwa. Dikatakan jika seorang praktisi telah kehilangan tubuh fisiknya namun memiliki kekuatan jiwa yang kuat, mereka tidak akan langsung mati sampai rohnya benar-benar dilenyapkan. Bahkan jika ada yang membantu membuatkan tubuh baru, ada kemungkinan praktisi yang telah kehilangan tubuh fisiknya itu bisa dihidupkan kembali. Namun beda cerita nih, jika praktisi tersebut kehilangan jiwanya terlebih dahulu, maka praktisi tersebut dipastikan lenyap sepenuhnya. Bahkan jika tubuh fisiknya tidak hancur sekalipun. Maka dari itulah serangan yang berbasis spiritual yang langsung mengarah ke jiwa musuhnya lebih berbahaya ketimbang serangan berbasis doki yang menyerang fisik. Nah, jadi itulah tingkatan-tingkatan kekuatan jiwa di semesta Battlefield the Heaven. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, jika kalian mempunyai opini, silakan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa lagi di next video.